Joe Biden betah tinggal di Bali. Waspada, kalimatnya mirip pedang bermata dua. Presiden Amerika mengatakan bahwa dia sangat betah tinggal di Bali dan tidak mau pulang. Bahkan kalimat yang dipakai seolah menandakan bahwa dia akan hidup dan mengakhiri masa tuanya di Pulau Dewata yang merupakan pulau yang dihuni oleh para dewa. Dia menggunakan kalimat tidak akan pulang. Ini menandakan ketidakmampuan dirinya untuk pulang ke Bali, tentunya halaman yakni Amerika Serikat. Entah apa yang merasukinya, yang pasti kita melihat bahwa Joe Biden sudah kelihatannya dirasuki oleh dewa-dewa dan dewi-dewi yang menghuni Pulau Bali. Secara positif, kita melihat bahwa Bali berhasil menggait hati dari Presiden Amerika yang berasal dari Partai Demokrat tersebut. Tentu bukan demokratnya Indonesia yang sudah berkarat dan rusak, karena ulah kadernya yang bodoh dan sombong itu. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia sangat betah. Ini adalah satu pertanda yang positif bagi rakyat Indonesia bahwa Amerika akan berinvestasi dan memperhatikan juga memfokuskan ekonomi mereka di Bali. Karena memang di Bali sendiri banyak banget ekspektasi yang tinggalnya di sana menikmati kearifan lokal yang ada di Bali dengan agamanya yang damai, yakni agama Hindu. Tapi secara waspada, kita juga harus hati-hati sama Amerika. Karena Amerika sebagai negara adidaya pernah memiliki sejarah yang kelam dan gelap buat Indonesia, khususnya dalam Freeport yang merupakan ladang duitnya Amerika. Banyak politisi busuk yang merupakan lulusan dari Amerika. Tanah Papua dikeruk habis oleh Amerika lewat izin yang dilepas oleh Soeharto, si pemimpin terkorup sepanjang zaman di abad 20. Kurangnya ajar bahkan ada konspirasi bahwa Central Intelligence Agency alias CIA dari Amerika melakukan intervensi terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan menjadikan Soeharto sebagai boneka mereka. Kabarnya dari dokumen yang tersebar dan bocor beberapa tahun belakangan bahwa ada intervensi Amerika dalam framing busuk terhadap Partai Komunis Indonesia alias PKI. Dan Amerika ini merupakan teman baiknya Anies Baswedan, makanya dari sini kita harus sangat berhati-hati dengan Amerika dan statement dari Presiden Amerika. Ketika dia betah biasanya dia akan egois dan cenderung mengeruk kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di tempat tertentu. Kalimat bercabang ini bisa dilihat dari dua persepsi yang berbeda juga. Makanya kita harus menyeimbangkan antara sikap positif terhadap kalimat Presiden Amerika dan juga di saat waktu itu kita harus antisipatif juga. Jangan sampai nanti Amerika betah di Bali dan mengeruk harta kekayaan Indonesia dan dibawa pulang ke sana. Kita tahu, Amerika adalah negara adidaya yang bisa dibeli dengan iuran oportunis juga. Akhirnya kita semua juga bisa meluruskan pikiran kita dan jangan cepat terlena dengan kalimat Presiden Amerika Joe Biden ini. Apalagi sebagai negara penghasil teroris dan juga penghasil manusia radikal pendukung negara anti Pancasila. Setidaknya artikel ini mencoba untuk menjaga keseimbangan antara pemikiran positif dan juga waspada dengan kalimat Presiden Amerika yang bercabang dua ini itu. Kalau betah ya silahkan tinggal di Bali, asal jangan coba-coba untuk membawa pulang dan merebut tanah lokal di Bali. Silahkan berinvestasi di Bali dan Indonesia, kami terbuka dengan kalian. Tapi jangan sampai kalian menjajah negara kami, apalagi dengan menggunakan proxy war yang meletakkan Anies Baswedan sebagai boneka yang tentunya di sini Amerika dan Yahudi. Silakan dicermati kalimat Joe Biden, kita harus juga jaga seimbangnya, jangan sampai berat sebelah. Karena biasanya pujian itu melakukan dan membuat kita jatuh karena diangkat tinggi-tinggi. Jauh dari ketinggian itu lebih sakit daripada jauh dari tempat yang tidak terlalu tinggi. Indonesia memang saat ini sedang melanglang buana di atas Sumatera dan dunia ini. Namun jangan sampai kita terlena dan tetap waspada dengan puji-pujian dari orang yang belum kita kenal secara dalam. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari Presiden Joko Widodo sendiri, tentu dia sangat welcome dan juga menyambut baik kalimat dan sukacita yang dialami oleh banyak orang tersebut. Sudah sekian saja artikel ini, semoga kita bisa cukup mewaspadai pujian dan jangan sampai bikin kita jatuh. Karena hinaan tidak akan membuat kita jatuh dan pujian tidak akan membuat kita terbang jika kita tahu diri kita siapa dan kita tahu Indonesia ini apa.